Halo semuanya, perkenalkan kami tim inovasi dari SMK Negeri 2 Jakarta. Kami beranggotakan Michelle Teresa Siregar, Levina Kristi, Naila Jasmine, Aisyah Salwa, Bagas Suara Muhammad Arkansyah. Kami akan memperkenalkan ide solusi kami yang berkaitan dengan kesehatan mental. Alasan kami memilih topik ini karena kita harus menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik kita sendiri. Seseorang yang mengalami gangguan mental, gaya hidupnya akan berpengaruh ke segala aspek kehidupan yang ia alami. Terkadang juga kesehatan mental dianggap tidak penting sehingga banyak yang menganggap seseorang yang terkena gangguan mental itu karena kesalahan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kami sebagai komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental ingin mempromosikan dan menyebarluaskan edukasi mengenai kesehatan mental melalui media digital. Kami harap proyek ini dapat menjadi teman untuk menyebarkan ilmu dan membantu mereka terhadap persoalan dan kesehatan mental yang mereka alami. Maka dari itu, berikut aplikasi ide solusi kami. BeFriend adalah aplikasi kesehatan mental yang kami buat untuk membantu orang-orang yang kiranya memiliki gangguan pada mental atau mental healthy-nya. Kami menyediakan fitur dan dapat digunakan untuk membantu orang tersebut. Pada bagian awal aplikasi, kami terdapat bagian untuk login dan sign up. Di bagian profile, terdapat weekly reports, edit, activities, moment, achievement, bookmarks, dan reminders. Fungsi weekly reports adalah hasil mood tracker selama per minggu atau per bulan. Lalu ada fungsi edit activities, yaitu untuk menulis aktivitas user selama per harinya. Lalu fungsi moment adalah untuk mengupload video dan foto. User juga bisa meng-setting momen untuk dapat dilihat publik maupun di private. Lalu terdapat fungsi achievement, yaitu adalah penghargaan yang didapat oleh user sehabis atau seusai menjalankan tes atau goals yang kiranya dia dapat selesaikan. Lalu ada fungsi bookmarks, yaitu sesuatu hal yang disimpan seperti artikel, book, ataupun komentar, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga fungsi reminders, yaitu pengingat untuk user seperti makan, minum, ibadah, dan lain-lain. Reminders juga terdapat notif di waktu tertentu. Aplikasi BeFriend ini terdapat banyak fitur, contohnya feeds, mini games, healing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di BeFriend. Di bagian utama aplikasi kami terdapat search button, feeds, mood tracker, dan berita kesehatan. Di bagian paling atas terdapat search button. Fungsinya adalah untuk mencari sesuatu hal yang user butuhkan terkait aplikasi BeFriend. Di bagian mood tracker, terdapat macam-macam emoji sesuai perasaan user, yang bisa user geser sesuai perasaan user itu sendiri. Hasil mood tracker akan diperlihatkan dalam waktu per minggu dan per bulan. Dan mood tracker itu harus dipakai secara rutin agar kita tahu bagaimana perasaan user selama per minggu dan per bulan. Kemudian, di bagian berita kesehatan mental, dapat macam-macam berita online mengenai kesehatan mental yang terjadi di Indonesia. Di bagian feeds terdapat quiz, questions, dan artikel mengenai kesehatan mental. Questions dan quiz itu berbeda. Fungsi questions adalah untuk mengupload pertanyaan yang nantinya akan dibalas oleh user lain. Di sini kami mengarahkan agar mereka bisa berdiskusi. Lalu ada juga fungsi quiz, yaitu semacam tes, seperti MBTI, tes tingkat kesepian, tes tingkat stres, tes kualitas tidur, dan lain sebagainya. Di bagian quiz terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh user. Fungsi artikel kesehatan mental adalah artikel untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kesehatan mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur lain di aplikasi BeFriend. Fitur mini games ini berisi dua macam sendiri dan bersama-sama. Mini games untuk sendiri adalah Flower Adventure dan juga bot chat. Chatbot adalah bot yang bisa berinteraksi dengan user seperti menyapa, menanyakan kabar dan menjawab. Pesan-pesan user bot ini juga akan memberikan notifikasi seperti, "Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah makan? Jangan lupa minum ya."
dan lain-lain sebagainya. Dan dibuat ini juga akan memberikan informasi seputar kesehatan mental dan informasi terkini. Lalu, saya akan menjelaskan fitur mini games yang ada di aplikasi kami, Game Flower Adventure. Game dengan konsep sederhana, yaitu user diharuskan mencari semua bunga yang ada di taman untuk menyelesaikan game ini. Tidak ada kalah di game ini, karena inti dari game ini hanyalah berjalan-jalan dan berinteraksi dengan NPC di dalam game dan mengumpulkan bunga. Mini game untuk bersama-sama adalah Ludo dan Uno. Ludo, permainan simpel yang bisa dimainkan sampai dengan 8 orang yang aturannya adalah masuk ke daerah sendiri tanpa dimakan oleh peserta lain. Untuk aturannya bisa lebih lanjut, bisa dicari di internet. Uno, game kartu yang bisa dimainkan sampai dengan 8 user. Permainan ini sama seperti card game pada umumnya, yaitu mengurangi sampai kartu pemain benar-benar habis. Tetapi ada kartu khusus yang mengharuskan pemain mendapat penambahan seperti kartu plus 4, plus 2, blok, dan lain-lain. Lalu ada fitur komunitas yang dibuat untuk user dengan minat masing-masing. Sehingga user dengan minat tertentu bisa bertemu dengan user lain dengan minat yang sama. Lalu fitur healing terdapat recommend, challenge, make me health, and mindful. Di bagian recommend ini berisi rekomendasi lagu, buku, tempat, film, dan podcast. Di setiap rekomendasi akan terdapat banyak kategori. Rekomendasi healing tempat bukan hanya sekedar memberikan informasi soal lokasi, tetapi juga memberikan informasi arah, informasi harga, dan informasi kepadatan pengunjung. Rekomendasi healing lagu dan juga podcast akan diberikan penjelasan singkat mengenai lagu dan podcast tersebut. Rekomendasi healing film dan buku akan diberikan sinopsi mengenai buku dan film tersebut. Bagian challenge berisi tantangan untuk user dengan jangka waktu yang ditentukan oleh user. Di bagian Make Me Health berisi Get Inspired, Productivity, Better Sleep, Meditate, Socializing, Love Self, Exercise, dan Enough Drink. Bagian Mindful berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke tahap solusi atau langkah-langkah yang tersedia di page tersebut. Sebagai contoh untuk menjadikan user menjadi karakter yang lebih baik. Oleh sebab itu, kami menyediakan tips, langkah-langkah yang disertakan sebagai panduan dan motivasi sebagai pelengkap. Sekian gambaran ide solusi dari tim kami. Semoga ide yang kami bawakan dapat berguna untuk semua orang, khususnya orang yang sedang mengalami gangguan mental tersebut. Terima kasih atas waktu luangnya untuk mendengarkan ide solusi dari kami. Kami dari SMK 2 Jakarta, tetap semangat. Terima kasih.